Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sekitar 3-4 hari yang lalu saya menonton 2 video yang menjelaskan tentang fenomena pemurtatan yang sedang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Video yang pertama adalah mengenai pemurtatan yang terjadi di Aceh. Begitu banyak yang murtad dan mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang kedua adalah permintaan dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Abdul Somad supaya undang-undang Islam diberlakukan di negara ini atau undang-undang Islam diberlakukan untuk saudara-saudara kita yang telah mengambil keputusan untuk mereka keluar dari agama Islam. Bukan itu saja, tapi justru Ustadz Abdul Somad meminta supaya DPR bisa menyetujui akan permintaan bahkan permohonan untuk menerbitkan peraturan atau hukum Islam ini. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seorang ustadz juga yang bernama Ustadz Munir Situmorang. Ya, beberapa waktu lalu dia mengadakan kunjungan ke Jawa Barat. Kemudian dia mengadakan kunjungan juga ke Palembang dan beberapa tempat yang lain. Tujuannya adalah supaya dia mencek langsung kebenaran tentang arus pemurtatan di daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ternyata benar setelah dia mentekel ke sana dan dia bertanya langsung kepada oknum-oknum yang bersangkutan, dan itu memang benar bahwa ada banyak orang-orang dari Muslim mereka mengambil keputusan untuk mereka keluar dari agama Islam dan mereka masuk ke agama Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya soroti dari bagian atau 2 video tersebut, dan kalau saya melihat dalam pandangan Kristen, itu adalah merupakan satu kegenapan atau itu merupakan nubuatan daripada nabi-nabi terdahulu, khususnya adalah Nabi Yesaya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pemurtatan yang sedang terjadi di akhir-akhir ini meliputi beberapa kalangan. Yang pertama adalah dari kalangan kiai, yang kedua adalah dari kalangan ustadz, ustazah, kemudian yang ketiga adalah dari kalangan santri, di mana kalau kita melihat bahkan kita menonton ada banyak santri-santri yang telah mengambil keputusan dan mereka lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan kemudian yang berikutlah artis-artis ya Islam yang juga ya murtad, meninggalkan agama Islam. Ya, dan kemudian anak kiai, kemudian cucu kiai, anak ustadz, bahkan masyarakat yang awam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa fenomena pemurtatan yang terjadi ya di tanah air kita ini, terutama di Aceh dan di Jawa Barat dan di beberapa tempat atau di daerah yang lain, ini saya ingin katakan bahwa bukan merupakan satu perkara yang dikerjakan oleh manusia, tidak, atau bukan pengaruh daripada agama Kristen yang mempengaruhi kehidupan mereka, tidak.
Tapi lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan berdasarkan pandangan Alkitab, pandangan kitab suci saya, pandangan firman Tuhan, bahwa semua pemurtatan yang terjadi di akhir-akhir ini adalah pengaruh daripada pekerjaan Roh Kudus, atau ya pekerjaan yang kami sebut itu adalah dia sebagai oknum parakletos yang punya pengaruh yang begitu hebat, pengaruh yang begitu luar biasa untuk memberikan pemahaman, memberikan pengertian yang menerangi hati dan pikiran daripada saudara-saudara kita yang telah mengambil keputusan untuk mereka meninggalkan agama Islam. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa itu adalah pengaruh daripada pekerjaan Roh Kudus atau Parakletos itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk kita melihat konteks bahkan dalil yang terdapat atau fakta yang terdapat di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan. Namun ada baiknya Bapak Ibu Saudara kita melihat terlebih dahulu dua video yang dimaksudkan tadi. Selamat menyaksikan. Di Malaysia, kalau orang murtad ditangkap, kita juga mau diharapkan keluar undang-undang. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Kita. Orang Sunda suku terkecil yang murtad, target mereka di sana. Makanya mereka incar apa? Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Terbang saya ke Palembang, berdiri lagi di sana sekolah Alkitab Palembang. Udah banyak yang orang masuk Kristen. Oh luar biasa Pak. Oh bagus. Di hati saya, dalam hati saya panas ini. Gimana bagus hati panas? Saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi: Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-21 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Dari kedua ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami, bahkan kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan Kedar itu adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ismail. Kalau kita membaca firman Tuhan, bukan saja Kedar, tapi kita juga bisa menemukan ada seorang lagi yang berasal dari keturunan Ismail, yaitu Nebayot, adalah nenek moyang daripada baginda Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jadi di sini kita lihat dalam setahun lagi menurut masa kerja upahan. Kata dalam setahun ini menunjukkan bahwa ada batas waktunya. Setahun lagi ini berbicara bahwa benar-benar akan terjadi. Artinya kita hidup di dalam satu zaman yang adalah zaman Roh Kudus, dan ini tidak ada zaman lagi. Ya, ini zaman yang terakhir. Karena ada 3 zaman. Yang pertama zaman Allah Bapa, ya kita telah melewatinya. Kemudian yang kedua zaman anak, yaitu zaman Yesus, kita juga telah melewatinya. Kemudian kita sekarang ini, posisi kita hidup pada zaman yang ketiga atau zaman yang terakhir atau zaman Roh Kudus sendiri. Jadi dia berkata dalam setahun ini kemuliaan Kedar itu akan hilang, ya. Kemuliaan Kedar itu akan habis. Artinya apapun yang merupakan kelebihan daripada saudara-saudara kita dari Kedar, dari Nebayot, ya, dari suku Ismail, itu akan habis.
Kemudian yang kedua dikatakan di sana, dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Artinya saudara, jumlah Kedar yang begitu banyak, orang-orang ternama, orang-orang pandai, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan sendiri yang berbicara, bukan manusia yang berbicara. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa apapun yang telah tercetus dari bibir mulut Tuhan, pasti Tuhan mengerjakannya. Jadi Tuhan sendiri yang berfirman. Firman ini keluar dari bibir mulut Allah atau Tuhan sendiri, dan dia pasti melakukannya. Jadi jumlah Kedar yang begitu banyak ya, yang digambarkan sebagai pasir di pantai laut, itu nanti akan tinggal sedikit saja. Firman Tuhan jelas mengatakan, jadi jumlah Kedar itu akan menjadi kecil. Jadi jumlah Kedar yang begitu banyak, jadi akhirnya akan menjadi kecil ya. Saya bisa mengatakan bahwa dari minoritas bisa menjadi mayoritas, atau sebaliknya, dari mayoritas bisa menjadi minoritas di Indonesia ini, karena ini adalah merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus atau firman itu digenapi di tengah-tengah dunia ini, bahkan khususnya di bumi Indonesia ini. Saya ingin katakan bahwa gelombang atau fenomena pemurtatan ini tidak bisa dibatasi oleh kekuatan manusia, tidak bisa dibatasi oleh siapapun, tidak bisa dibatasi oleh kedudukan, jabatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada Bapak Ibu, terutama saudara-saudaraku, ya para ustadz-ustadz yang begitu gencar ya mencari solusi, mencari jalan, ya mencari cara, sistem untuk apa? Membatasi ya arus pemurtatan ini. Tapi justru mereka membatasi dari sisi lain, Tuhan akan membukakan dari sisi yang lain. Karena Tuhan punya banyak cara untuk bisa mempertobatkan manusia, mempertobatkan saudara-saudaraku dari golongan Kedar. Karena dia punya banyak cara, dia tidak mandek dengan satu cara, tapi dia punya banyak cara membuat saudara-saudaraku dari golongan Kedar atau dari suku Muhammad ini akan terus bergulir pertobatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita lihat bahwa ada beberapa banyak ustadz yang begitu lantang menyerukan supaya membatasi. Di antaranya saudaraku Ustadz Abdul Somad, saudaraku Munir Situmorang, kemudian Ustadz Nababan, ya Ustadz Yahya Waloni, ya bahkan juga Ustadz Muhammad Kainama. Kemudian ada beberapa Ustadz yang lain, Felix, kemudian Ustadz Nandar, ya semua, bahkan ustazah, ya para mualaf yang banyak berbicara, banyak berkoar bagaimana cara untuk membatasi arus pemurtatan ini. Saya mau katakan, semakin Anda berupaya untuk membatasi arus pemurtatan, semakin Anda akan mengalami sakit hati. Ya, oleh sebab itu, mari saya mengajak saudara-saudaraku dari Bani Kedar ini, mari kita berpikir secara baik. Kita ikuti, saudara, ya, kita ikuti. Jangan kita melawan arus. Kemudian kita melihat ada bagian lain, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-7, jelas sekali firman Tuhan mengatakan di sana. Demikian saya bacakan di sini, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Tuhan sendiri berbicara bahwa ya dari suku Kedar Nebayot, bahkan dari suku Ismail, ya ini
nanti mereka membawakan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Bahkan nanti saudara-saudaraku dari suku Ismail, bahkan Kedar Nebayot ini saudara, mereka ini akan menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Tuhan akan pakai kehidupan mereka untuk membuat rumah Tuhan menjadi semarak. Dan ini telah terbukti saat-saat sekarang ini, telah terbukti di mana rumah-rumah Tuhan, gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia ini dipenuhi oleh para murtadin-murtadin yang sudah percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka sekarang menyemarakan rumah Tuhan. Mereka sekarang memenuhi rumah-rumah Tuhan. Bahkan kita melihat di mana-mana ketika kelompok-kelompok murtadin, mereka membuat ibadah-ibadah untuk mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita melihat begitu banyak orang dari suku Kedar ini, mereka berdatangan dan mereka memberikan pengagungan mereka memberikan penghormatan mereka kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih, anak putra Maryam itu. Jadi suka tidak suka, terima atau tidak mau terima, firman Tuhan ini tetap digenapi, Dan satu hal dengar saya katakan, tidak ada satu kekuatan manusia dalam dunia ini yang bisa membatasi pekerjaan Parakletos atau pekerjaan daripada Roh Kudus, atau tidak bisa membatasi ketika Tuhan menyatakan kegenapannya, firman-Nya di atas muka bumi ini. Itu camkan dan diperhatikan itu secara sungguh-sungguh, Jadi saya bisa ulangi lagi, nanti dari kelompok mayoritas bisa menjadi minoritas, dan sebaliknya dari kelompok minoritas bisa menjadi mayoritas di dalam bangsa ini. Itu sebabnya saya lebih khusus mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dari kelompok murtadin yang ada di seluruh Indonesia ini, untuk mari terus tetap bersemangat, tetap memberitakan, tetap menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan melalui saudara-saudaraku, supaya makin banyak orang lebih percaya lagi, makin banyak orang menerima Yesus Kristus, dan makin banyak orang menyemarakan rumah Tuhan, memenuhi gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Saya melihat di sini Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa kenapa terjadi pemurtatan yang begitu hebat di dalam negeri kita di akhir-akhir ini. Karena saya melihat di sini ada beberapa hal yang saya melihat dengan kacamata atau pandangan saya, di mana banyak orang hatinya mengalami kekosongan. Banyak orang merindukan dan mendambakan tentang keselamatan yang pasti itu. Nah, itu sebabnya ketika saudara-saudaraku yang dari Muslim yang murtad dan datang kepada Tuhan, itu mereka telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka telah mengalami kuasa Tuhan. Mereka telah mengalami mujizat Tuhan. Mereka telah mengalami pribadi Yesus itu secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya tidak mudah bagi mereka untuk mereka kembali kepada agama yang lama, itu agama Islam. Tidak akan mudah, saudara, karena mereka sudah menemukan keselamatan yang sejati, dan keselamatan itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan tegas mengatakan dalam kitab Filipi pasal 2, semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja bagi kemuliaan Bapa di sorga. Lebih tegas lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia
yang di dalamnya memperoleh keselamatan, tapi hanya di dalam nama Yesus Kristus keselamatan itu bisa diberikan secara cuma-cuma, asalkan percaya atau tidak, asalkan terima atau tidak. Kalau tidak percaya dan tidak mau terima, maka keselamatan akan menjauh dari Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda terima dengan lapang dada, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, tanpa punya motivasi lain, motivasinya hanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupan saudara-saudara, dan kemudian yang berikut, dia akan merangkul kehidupan saudara sebagai orang yang dikasihinya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah apa yang disampaikan pada kesempatan ini boleh menjadi perenungan bagi saudara-saudaraku yang dari suku atau dari Bani Kedar, Nebayot, dan dari suku Ismail atau dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji nama Tuhan. Dan di akhir daripada video ini, saya mengajak saudara-saudaraku yang dari Kristen, mari kita sungguh-sungguh berdoa lebih lagi kepada Tuhan. Karena kita percaya doa yang penuh dengan kuasa, doa yang memiliki kualitas yang baik, itu akan menggoncangkan dunia ini. Dan kita melihat, saudara, doa-doa kita telah terimpartasi dalam dunia, telah terimpartasi di tengah-tengah negara kita ini. Dan itu sebabnya kita telah melihat kenyataan bahwa ada saudara-saudara kita bukan saja dari Kedar, tapi dari agama lain pun, itu mereka sementara berdatangan juga datang atau kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, jangan kita jemu-jemu berdoa, jangan kita malas berdoa, tapi kita sungguh-sungguh berdoa. Saya sarankan bagi saudara-saudaraku yang punya hati untuk keselamatan banyak orang, jangan berhenti berdoa, dan jangan hanya berdoa bagi pribadi sendiri, tapi berdoa mengambil beban orang lain, supaya orang lain boleh diberkati, orang lain boleh ditolong, orang lain boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih karena Bapak Ibu telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, bahkan subscribe video ini supaya orang lain banyak diberkati. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya saudara terus mendapat notifikasi dari video-video terbaru dari channel YouTube Pendeta Yohanes Samangun. God bless you.